Pernah kebayang nggak sih sebuah konflik di mana nggak ada pihak yang benar-benar salah? Nah, itulah inti dari kisah yang mau kita bahas, Antigone. Sebuah tragedi yang sebenarnya adalah tentang dua kebenaran yang saling tabrakan. Kita pasti pernah ngalamin ini kan? Dengar sebuah nama rasanya familiar banget. Tapi pas ditanya ceritanya apa, lupa. Kayak cuma gemanya aja yang nyangkut di kepala. Nah, salah satu nama itu mungkin adalah Antigone. Sebuah nama yang kedengarannya agak rada berat gitu ya. Ada nuansa tragedi. Oke, jadi nama itu asalnya dari mitologi Yunani. Mungkin kita ingat-ingat lupa gitu, pernah dengar sekilas di kelas sastra atau apa, atau baca di koran. Tapi, apa sih sebenarnya cerita di baliknya? Kenapa namanya bisa terus bergema sampai sekarang? Cerita ini pertama kali dipentaskan lebih dari 2500 tahun yang lalu di Yunani. Kuno banget ya. Tapi anehnya, konfliknya, dilemanya, itu rasanya deket banget sama kita. Seolah-olah bisa saja terjadi hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Latar belakangnya itu ada di kota Tebes, sebuah kota yang baru saja hancur lebur karena perang saudara. Jadi gini, Antigone ini punya dua saudara laki-laki, namanya Eteokles dan Polynesis. Mereka berdua ini perang. Dua saudara ini perang ya. Perang buat apa? Buat rebutan kekuasaan atas kota Tebes. Dan hasilnya tragis. Mereka berdua saling bunuh di medan perang. Begitu perang selesai, paman mereka namanya Kreon naik jadi raja. Dan perintah pertamanya, wah kejam banget. Kreon bilang begini, si Polynesis ini dianggap pengkhianat, dilarang keras untuk dimakamkan. Jasadnya harus dibiarkan saja di luar membusuk jadi santapan burung. Nah, buat kita sekarang mungkin kedengarannya biasa aja ya. Tapi buat orang Yunani kuno, larangan pemakaman ini, wah ini hukuman super kejam. Kenapa? Karena mereka percaya gini, kalau nggak dimakamkan dengan benar, jiwa orang itu nggak akan pernah bisa tentram, menderita selamanya. Jadi ini kayak menghapus total eksistensi seseorang. Dan disinilah Antigone mengambil sikap. Dia nggak terima, didorong oleh keyakinan dan rasa sayangnya sama keluarga, dia nekat. Dia sengaja menentang perintah si raja. Dia melakukan ritual pemakaman untuk saudaranya. Padahal dia tahu banget resikonya apa. Hukuman mati. Nah, dari sini ceritanya jadi makin dalam. Ini bukan lagi soal pemberontakan biasa ya. Ini soal pertarungan dua prinsip yang sama-sama kuat. Soalnya gini, gampang banget kan kalau kita lihat ini sebagai cerita. Ya, baik lawan jahat. Antigone pahlawannya dan Kreon si raja tiran. Selesai. Tapi penulisnya, Sophocles, ternyata nggak sesimpel itu mikirnya. Dia punya maksud yang jauh lebih dalam. Kita mulai dari kebenaran versi Raja Kreon. Dia seorang raja. Buat dia, hukum negara itu nomor satu. Kalau ada satu orang saja yang melanggar dan dibiarkan, tatanan sosial bisa hancur. Kredibilitasnya sebagai raja bisa dipertanyakan. Kacau, masuk akal kan? Nah, sekarang kita lihat kebenaran versi Antigone. Buat dia, ada yang lebih tinggi dari hukum negara, yaitu hukum ilahi dan kewajiban keluarga. Selama dia hidup, dia merasa punya tanggung jawab suci buat menguburkan saudaranya. Gak bisa ditawar-tawar. Disinilah letak kejeniusan Sophocles. Dia sengaja bikin dua pihak punya argumen yang sama-sama kuat. Jadi cerita ini bukan lagi soal keluarga yang berantem, tapi jadi sebuah konflik simbolis yang besar, hukum negara lawan hukum ilahi, kepentingan umum lawan kewajiban pribadi. Dan pada akhirnya, kisah ini mewariskan kita satu pertanyaan abadi. Sampai di mana seseorang harus patuh? Ini pertanyaan yang dilempar Sophocles ke penontonnya dulu di Athena. Dan nyatanya masih relevan banget sampai sekarang. Di mana sih batas kita harus taat sama aturan dan kapan kita justru punya kewajiban untuk melawan. Dan yang paling keren, Sophocles gak ngasih jawaban. Dia nggak bilang si A bener, si B salah, nggak. Dia cuman nyajiin dilemanya. Terus ya udah, dia biarin kita mikir sendiri.
Kisah ini merupakan sebuah cerminan tentang apa yang terjadi kalau dua kebenaran dan dua-duanya ini valid saling berbenturan. Tragedinya muncul bukan karena ada yang salah, tapi karena dua-duanya benar menurut versinya masing-masing. Nah, sekarang pertanyaan abadi itu kembali ke kita. Gimana menurut Anda kalau Anda yang ada di posisi itu?